Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan firman dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus yang menguduskan dunia. Pandanglah hamba-hambamu yang berhimpun di sini untuk memuji Dikau. Jadilah pengantara kami pada Bapa di surga, agar Ia menjagai dan menguduskan kami dalam kebenaran. Kami ingin memaklumkan kemuliaan-Mu, supaya segala manusia meluhurkan Dikau serta Bapamu di surga. Lindungilah kami dari yang jahat, semoga kami tetap bersatu dengan Dikau. Semoga kami pun tetap didorong oleh semangat dan perasaan hati-Mu, karena kami adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Maria, Bunda yang amat kudus, Engkau telah menjadi ibu kami ketika lambung putramu ditikam dengan tombak. Hantarkanlah kami ke sumber air kehidupan. Semoga dengan pengantaraanmu kami mengenal cinta kasih Kristus yang melampaui segala pengertian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 25 sampai ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum.
dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Bacaan kedua dikutip dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai ayat 11. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai ayat 32. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini untuk menemukan sebuah alamat tidaklah menjadi sesuatu yang sulit dengan adanya GPS pada HP. Kita tinggal memetik alamat yang kita cari, lalu kita bisa mengikuti arah yang ditujukan oleh alat tersebut. Lalu bagaimana pada masa yang lalu?
Tentu tidak semudah saat ini. Kita sering bertanya di mana, arahnya mana, bagaimana bisa ke sana pada orang-orang yang kita rasa tahu atau orang yang kita temui di jalanan. Ketika kita diberitahu, tentu tujuan kita tersebut dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang tidak tahu, tentunya kita harus percaya pada arahan yang diberikan serta mencoba mengikutinya. Dan bisa kita bayangkan bila orang yang sudah memberi petunjuk yang benar, namun kita tidak percaya dan mengambil jalan yang lain, maka niscaya kita tidak akan pernah sampai pada tujuan kita tersebut. Demikian halnya dengan kehidupan iman kita. Tujuan hidup orang beriman adalah mengikuti ajaran Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga pada akhirnya kita semua mendapatkan kehidupan yang kekal. Namun, barang siapa yang tidak percaya pada Alkitab dan tidak mengikuti pengajaran Tuhan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hidup yang kekal tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita bisa melihat seorang ayah yang baik pasti menghendaki yang terbaik untuk anak-anaknya. Ia juga mendidik dan mengajari anak-anaknya dengan baik. Ia ingin agar anak-anaknya mendengarkan apa yang dikatakan dan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Nah, pada Allah kita juga menyebut Bapa, sebab Ia telah berkenan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Lalu bagaimana sikap kita padanya? Apakah kita merupakan anak yang selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Bapa? Setiap hari kita berdoa Bapa kami dan berseru, "Jadilah kehendak-Mu." Tapi mungkin kita tidak selalu menyadari apa yang kita ucapkan, sehingga tidak pula menghayati dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Mungkin kita lebih sering seperti anak yang pertama dalam Injil pada hari ini, yakni mengatakan "ya", tetapi tidak melaksanakannya. Kita mudah untuk tidak memenuhi apa yang kita katakan dan janjikan. Lebih-lebih kalau tidak mengenakan serta membawa keuntungan bagi kita, tapi malah harus disertai pengorbanan. Namun kadang kita juga seperti anak yang kedua yang menolak kehendak dan perintah Tuhan, lalu menyesal dan akhirnya melaksanakannya. Mengapa Yesus tidak memberi perumpamaan tentang anak ketiga, yakni anak yang mengatakan "ya" dan langsung melaksanakannya? Saya kira tentu Yesus amat mengerti dengan kita. Kita bukanlah manusia sempurna. Maka Yesus menuntut dan menilai sebagai sejauh yang mampu kita lakukan. Yang penting, selalu ada kesadaran akan kerapuhan, penyesalan atas dosa dan kesalahan, serta tindakan pertobatan yang nyata untuk memperbaiki diri terus-menerus. Tetap semangat. Selamat berhari Minggu, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.